Iya, Yesus silakan. hakim yang adil. Iya, Menurut abangnya atau menurut siapa? menurut saya sih betul Yesus itu hakim adil. Berarti Menurut abang gimana? menurut abang udah bagus itu bang, udah pinter abang gitu. Hakim adil, Yesus hakim adil. Ya, Lalu perkara apa yang akan diputuskan Yesus melihat Kristen ini menyembah dirinya? tidak ada bang. Mati ya belas ya nalaga. Jadi tak ada manfaatnya rupanya kalian menyembah Yesus selama ini. Ada lah bang. Ada. Ya tadi tidak ada katanya, sekarang ada. Apalah manfaatnya nyembah Yesus itu? Dijamin. Ketika Yesus datang sebagai hakim adil, Kristen diberi putusan apa? Kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menghakikatkan aku dengan Elohim pencipta langit dan bumi? Di apa bang? Apa namanya itu teh? Kucu-kucu tahe? Kok bisa? Trisno naik Trisno. Naik Trisno. Hakim adil Yesus memutuskan perkara antara Islam dan Kristen. Di mana dua kelompok ini yang dilemparkan ke neraka? Yuk Trisno naik. Wakil kamu di atas ini udah nak konsentrasi, dia udah panas. Gelisah dia, gelisah. Ayo Trisno naik ke dia. Ayo, apa putusan hakim Yesus terhadap Islam dan terhadap Kristen? Satu mengajarkan dirinya adalah rasul utusan Tuhan, yang satunya diajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa daging. Naik Trisno. Ayo. Masya Allah, syukran saudara Darwis, sehat selalu. Ayo naik, cepat. Pingsan nanti nih abang kita di atas sendiri. Benzer, naik Benzer. Naik, jangan cuma maki-maki di bawah. Naik. Dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 3. Yesus menyatakan bagaimana dia telah diberi otoritas untuk menghakimi oleh Bapa. Udah betul itu. Kan kita udah sepakat. Kan udah sepakat Yesus itu hakim. Tinggal endingnya. Gimana nasib Bang Zuma yang tidak menuhankan dia, dan bagaimana keberuntungan saudara kolonial Belanda menuhankan dia, kan begitu? Nggak ada hubungannya dengan kolonial Belanda, Bang. Itu nama abang itu Kainonia. Ayo. Kainonia itu bukan itu artinya, Bang. Itu adalah perhitungan panggilan gereja. Ya sudahlah Eda, jelaskan aja apa upah bagi saudara yang menuhankan dia, kan gitu. Ya, upahnya adalah mendapat kerajaan surga. Tertulis di mana itu? Biar ku catat. Tertulis di mana? Saudara, kalau dunia hayal juara memang. Orang-orang di gereja itu dikasih hayalan-hayalan itu, yang penting perpuluhan mawarnya lancar. Aman sudah. Di mana janji itu terbuat, tertulis? Allahu Akbar. Mawarnya belum ada. Mawar dulu, mawar. Mawarnya ada semangat. Ini kan masih apa? Baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo abangku, apa keputusan hakim Yesus terhadap orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah dirinya? Putusannya apa? Ayo teman-teman, kasih mawar beliau biar semangat. Biar semangat.
Ayo. Yesus hakim adil. Yes. Dia adil. Yes. Keadilan akan berlaku. Yes. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu dia ayatnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Jadi Nabi Isa sosok yang datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel hanya menjadi saksi terhadap pengikutnya selama beliau ada bersama dengan mereka, dan setelah beliau diangkat hanya Allah yang tahu bagaimana nasib pengikutnya. Sepeninggal beliau ada yang menuhankan, ada yang menyembah, ada yang merubah ajarannya. Apa upah dari mereka yang kemudian merubah ajarannya? Dia sebagai hakim adil harus datang menghakimi dan memutuskan putusan yang adil. Ada kriteria. Udah 30 jam di atas ini masih begitu-begitu aja bang ini. Yang penting isi dulu bang, isi dulu atas. Biar kita jawab pendapat sahabatku. Syukran. Aku tidak berkata-kata dari diriku, aku tidak menghakimi. Yang menghakimi adalah perkataan yang pernah aku ucapkan, dan perkataan yang aku ucapkan itu bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai masa dan generasi, cari dicari hakim adil. Masalahnya Islam pun mengakui Nabi Isa itu hakim yang adil. Itu dia. Silakan bang. Ya, oke, mulai. Mawar dulu. Ini soal tentang penghakiman bagi orang yang tidak percaya ya kepada Yesus. Dia adalah yang pertama bangku, ada tertulis juga di kitab Yohanes 3 ayat 18 bahwa di sana ada kita itu terkena hukuman. Orang yang tidak percaya yang telah berada di bawah hukuman karena tidak menerima anak Allah yang tunggal itu. Menerima itu sebagai Yohanes 3 ayat 18, tolong dibacakan dulu bangku. Menerima sebagai apa dulu? Dia diterima sebagai apa? Orang yang tidak percaya gitu. Orang yang tidak percaya telah percaya sebagai hukuman karena tidak menerima nama anak Allah yang tunggal itu gitu. Menerima sebagai Tuhan dan juru selamat. Rambo kabona asal ngomong, nggak ada kayak gitu. Coba perhatikan bang, coba perhatikan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 16-nya dulu dong, ya 3 data 16-nya dulu dong, jangan langsung loncat. Karena begitu besar kasih karunia Allah, dia karuniakan anaknya sehingga ia mengaruniakan si Yesus ini dianugerahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya Yesus kan, bukan percaya ke pastor dan pendeta. Iya. Kalau Yesus yang dipercaya, dia melakukan segala mukjizatnya itu sebagai bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Siapa? Bom. Ya Yesus lah, Yesus. Edi, jangan ngetik doang di bawah, naik. Sebagai ketuhanan. Yohanes 5:36, abang, lembutkan hatimu bang. Percuma kita sesaman. Kalau abang ini banyak sudah orang Kristen mati duluan, belum ada Bang Suma hidup. Nyesal dia. Kenapa aku nggak hidup di zaman Bang Suma ya? Seandainya aku hidup di zaman Bang Suma, aku pasti dapat pencerahan-pencerahan yang aku diberikan di sekolah minggu, di gereja. Sekarang Bang Suma hidup di saat aku nggak ada. Ada yang hidup bersama dengan Bang Suma malah tidak memanfaatkan momentum yang baik ini.
Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Ayo bang, Yesus mengaku utusan Bapa. Kesaksiannya dia utusan Bapa. Kenapa malah dituhankan? Malah dianggap dia Tuhan. Dia datang untuk membuktikan kerasulan, tapi abang bilang untuk membuktikan ketuhanan. Inilah bukti. Ketika ia datang menjadi hakim, bibir anda akan dipijak-pijak sama Yesus, diremas-remas sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Halo saudara Devon. Halo. 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 Halo Devon. Devon. Saudara Devon. Saudara Devon pemakan abon-abon biawak bicara bang. Halo. Oke. Abangnya minta diblokir. Karena bisa menjadi gila. Hei, Kenapa? apa kau ini? Udah kemana dia? Hei, Kenapa enggak ada? Mau dibuat tak bosan kau? IFC. Ah, diblokir aja dia. Bicara sendiri udah mulai gila. Bluetoothnya mana aja? Udah gila dia bang. Gila. Gila dia. Ayo. Sudah 4 jam di atas. Ayo. Ya, tetap layar ya, tetap layar, ditambah bunga mawar ya. Diam. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Sebentar lagi udah nyampe 80, 81 udah nyampe ya berapa? Nanti ini bang apa ini? Bang Juma ini. Saya tulis apa gitu. Ayo, Yesus hakim adil, ayo. Mana ini penggawa-penggawanya ini semua ini, naik sini. Abang masih ngajar masalah di sekolah materi kristologi masih? 8 jam bang, 8 jam. Banyak kali. Apanya itu diajarkan? Karena kepala sekolah itu 16 jam ditambah 8 jam itu apa? Karena tuntutan sertifikasi bang. Karena tuntutan sertifikasi itu harus mencapai 24 jam seperti itu bang. Banyak duit. Abang di SMP, kepala sekolah di SMP atau SD? TK? SD bang. SD bang. Oh. Iya. Sekolah SD negeri? Negeri, nggak ada. Mati anak-anak dibuat ini. Kepala sekolahnya begini. Cabut semua anak-anaknya ibu-ibu, anaknya bapak-bapak, cabut anaknya dari sekolahnya bapak ini. Jangan sekolah di sana. Halo bang. Ya halo. Halo. Saya Spiderman bang. Spiderman saya. Iya tahu. Dari wajahnya kelihatan kayak gomlo. Oke, Ya, gimana? 115 bang, udah 115 apanya itu bunga mawarnya itu luar biasa itu kawan-kawan kita ya. Oh kodong. Masuk kita kembali ke apa yang menjadi judul abang tadi bang. Dalam Yohanes 8 ayat 15 Yohanes 8 ayat 15 sampai 16 itu Yesus merespon ya perdebatan sengit dengan orang-orang Farisi di Bait Allah. Itu ini yang terjadi. Dan selama hari raya Pondok Daun terjadi ini yang abang sampaikan ini. Iya. Jadi mereka menghakimi Yesus secara lahiriah dan manusia sama kayak Bang Juma gitu. Sama kayak Kenapa Yesus yang dihakimi? Yesus nanti jadi hakim.
Mereka itu pada waktu zaman dahulu itu mereka itu orang Farisi menghakimi Yesus seperti itu. Nanti datang kedua kalinya Yesus jadi hakim, itu yang dibahas. Iya, tapi itulah sebelum Yesus mengucapkan itu, Yesus dihakimi para ahli Farisi seperti itu. Abang juga Bangku. sekarang sedang menghakimi Yesus kok. Saya bukan, saya Loh. percaya. Nggak sadar abangku ini. Yesus itu Anda hakimi sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Dia Sementara wakil Yesus, Tuhan, utusan Tuhan. Anda hakimi dia. sementara Yesus menegaskan bahwa penghakimannya benar karena ia bersatu dengan Bapa. Saudara-saudara Kristen kami, penyembah Yesus itu nanti upahnya apa karena menyembah Yesus? Sebagai hakim adil, kemana perginya orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Bapa? Kalau itu Bang Juma itu udah kembali ada itu yang artinya umat itu yang mana yang kudus bagi Tuhan itu udah kita bukan kita yang memilihnya itu. Inilah Bang Juma yang kudus. Masalah Yang artinya melihat kan gitu. Melihat bagaimana keyakinan seseorang itu terhadap dia kan gitu. Seperti itu Bang Juma. Cocok lah itu. Iman saudara ini dan iman saya di masa penghakiman nanti dari Yesus sebagai hakim, itu kita kemana berdasarkan dengan apa yang menjadi pengajarannya. Karena yang akan menjadi hakim nanti adalah ajaran dia ketika ia masih bersama dengan kaumnya Bani Israel. Yohanes 12 dari 44 sampai nomor 50. Jadi Yesus itu tidak menjadi hakim sesuai dengan materi-materi gereja, materi-materi kekristenan. Yesus menjadi hakim sesuai dengan materi Bapa yang diberikan kepada Yesus selama dia penginjilan kurang lebih 3 tahun. Nah, Islam lolos di situ, Kristen yang dibakar bulu anusnya. Itu boleh-boleh saja, itu kan menurut pendapat Abang. Pendapat Abang seperti itu. Para ya kaum Abang seperti itu. Baca Yohanes 12 44 sampai 50 boleh? Yohanes berapa dia? 12 nomor 44 sampai 50. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Iya, iya. Oke. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Sedangkan melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Orang yang percaya kepadaku janganlah tinggal di dalam kegelapan. Dan jika orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Rangga naik, Rangga naik. Kita blokir dulu ini. Kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Blokir. Oh, mampus. Aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu Rangga naik, Rangga. Bantu kepala sekolah Rangga. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi yang dituntut Bang Juma adalah perbuatan kita juga dituntut juga di sini. Yang berbuat perbuatan kita yaitu berbuat tentang apa yang sudah difirmankan oleh itu sendiri. Apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri? Yaitu diputar lagi.
kodong. Menderita. Aduh. Perhatikan dulu pada ayat 47. 47. Apa katanya? Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, mendengar memainkan telinga ya, memainkan telinga mendengar dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak menjadi hakim. Aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya. Aduh, parah ini, parah. Ya, cepat layar kembali, cepat layar kembali. Cepat layar. Yesus tidak menjadi hakim. Aduh, parah, parah. Karena Bang Juma udah apa namanya itu Bang? udah luar biasa Bang Juma ini ketawanya. Astagfirullahaladzim. Oh, panggil pendeta pastor yang lebih senior, kepala sekolah. Kasih mawar beliau, kasih buatan, napas buatan sama kepala sekolah kita. Silakan. Kasih mawar teman-teman, kasih mawar. Kasihani beliau, kepala sekolah kita. Jangan ke saya mawarnya, ke bapak kepala sekolah kita. Dia mendidik anak-anak untuk mengatakan bahwa Yesus tidak menjadi hakim. Astagfirullahaladzim. Yesus tidak menjadi hakim ternyata. Ya Allah ya Karim. Tidak melakukan perkataannya Bang Juma. Perkataan yang didengar dari Bapak. Dari Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia sang Bapa. Oke? Adakah Bapak berfirman pergilah ke gereja? Adakah Bapak berfirman sembahlah Yesus? Adakah Bapak berfirman ibadahlah minggu? Ada enggak Bapak berfirman percayalah ke pendeta pastor? Ada enggak Bapak berfirman kemudian percaya kepada Paulus? Buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang dan semuanya. Ada enggak? Sebab penghakiman Yesus itu berdasarkan firman Bapa, bukan perkataan dia. Masolang saudara Kristen ini, masolang, hancur. Ya Allah ya Karim. Kenapa ke saya mawarnya? Kepala sekolah kita yang butuh mawar. Jangan bilang-bilang seperti itu Bang. Jangan bilang-bilang katanya, jangan bilang-bilang. Ayo teman-teman Napi, naik dulu bawa oksigen. Iya, aku mau sholat dulu. Satu apa teh Bang? 1M ya, mencapai 1M dulu. Aduh. Kasih mawar beliau. Kasihan beliau kepala sekolah kita ini. Jangan ke saya mawarnya. Jangan ke saya. Ini omnya Dinda Nora ini. Biar bagaimanapun dia ada hubungan darah. Sepupu 2 kali apa 3 kali ya mereka ini. Ya, keluarga besar, keluarga dekatnya Dinda Nora. Tapi jangan bilang-bilang. Kita aja yang tahu. Ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda saya ibadah dulu ya. 2 kali tidak ada Bang. Apa? Itu 2 kali katanya. Aku ibadah dulu ya. Sholat dulu aku ya. Asar sebentar aja kok. Ada akhir gitu. Cuma ya. Gerejanya kami baru, saya ibadah kami. Iya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi, anak istirahat dulu, ibadah dulu sebentar. Lanjut aja dulu sama kawan kita. Ya Pak De, lanjut dulu bentar Pak De, sedikit dulu. Kan Pak De kan mau mengumumkan yang itu ya.
Iyalah, enggak. Nah, oke, oke. Teman-teman Saya jangan mute dulu. kemana-mana ya. Saya sebentar aja ibadahnya. Siap. Oke, siap. Ya, saudaraku sekalian, sebagaimana biasa setiap saya naik ke Komal, insya Allah saya selalu mengajak saudaraku sekalian untuk berpartisipasi, ya, berpartisipasi terhadap pembangunan sekolah apologet yang insya Allah akan kita laksanakan. Peletakan batu pertamanya itu di Bolangi waktu milad api yang ketiga. Nanti insya Allah yang akan ngangkat batunya itu seperti yang kita rencanakan itu Kak Nora ya, karena dia yang badannya paling besar, insya Allah ngangkat batu besar kuat dia kan. Nah dari itu saudaraku sekalian, bagi anda yang ada saya karena memang spesialis untuk ngumpulin koin ya. Nah dari koin itu nanti kita saya transfer ke bank BTN miliknya Mualaf Center Indonesia.